Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai menyelesaikan SPL dengan eliminasi Gauss-Jordan. Langsung saja kita ke contoh. Di sini, carilah penyelesaian dari SPL berikut dengan eliminasi Gauss-Jordan. Persamaan yang pertama, yaitu 2x1 ditambah 4x2 dikurangi 3x3 sama dengan 1. Persamaan kedua, X1 ditambah X2 ditambah 2X3 sama dengan 9. Persamaan ketiga 3X1 ditambah 6X2 dikurangi 5X3 sama dengan 0. Jadi untuk menyelesaikan SPL ini dengan eliminasi Gauss-Jordan, yang pertama dilakukan yaitu kita rubah dulu persamaan tersebut ke dalam bentuk matrik. Nah, di sini kita lihat yang di depan variabelnya kita pindahkan menjadi bentuk matrik. Di sini 2, 4, negatif 3, dan 1. Kita ambil dari yang persamaan pertama, koefisiennya ya, yang di depan variabelnya. Ini 2 didapat dari 2x1, 4 dari 4x2, negatif 3 dari di depan yang variabel x3-nya, dan juga 1. Ini juga sama halnya didapat dari persamaan kedua, yaitu 1, 1, 2, dan 9. Ini juga kita pindahkan yang 3 ke sini, di 3, 6, negatif 5, 0. Ini dari persamaan yang ketiga. Nah, di sini dikasih pembatas ya. Jadi artinya memisahkan jadi ini berasal dari koefisien ini ada variabelnya. Sementara ini yang sama dengannya. Gitu ya. Nah, eliminasi Gauss-Jordan ini nanti harus dirubah ke dalam bentuk khususnya yang sebelah sini ya. Yang dari angka-angka yang berasal dari depan variabelnya atau koefisiennya harus dibentuk ke dalam bentuk matrik yang diagonal utamanya 1. Dan di atas bawahnya adalah 0, atau dengan kata lain ke dalam bentuk seperti matrik identitas. Jadi nanti harus dibentuk ke bentuk seperti ini, 1, 0, 0, lalu di bawah satunya 0, 1, 0, 0, 0, 1. Jadi harus dibentuk ke dalam matrik seperti ini. Yang ininya nih, yang matrik yang berasal dari variabelnya. Jadi matrik yang tadi, yang ini nih, karena akan dibentuk ke dalam matrik identitas, maka yang pertama kita lakukan baris pertama ini harus 1 kan. Baris yang pertama ini, yang 2, 4, negatif 3, 1. Khususnya yang 2-nya harus menjadi 1. Oleh karena itu, baris pertamanya kita kalikan dengan 1/2. B1. Artinya bahwa baris pertama dikalikan dengan setengah. Supaya ini menjadi 1. Atau bisa juga sebetulnya ini ditukar. Baris pertama ditukar dengan baris kedua. Karena ini udah 1. Itu juga bisa dilakukan. Nah, tapi saya di sini maunya ini dikali ini ya, kali setengah nih supaya 1. Di sini saya akan perlihatkan dengan cara ini yang baris pertamanya dikalikan dengan setengah supaya duanya menjadi 1. Nah, setelah dikali setengah, baris pertama ini kan didapat hasil 2 dikali setengah itu 1, lalu 4 dikali setengah 2, lalu negatif 3 dikalikan dengan setengah, negatif 3/2, dan 1 dikalikan setengah, itu hasilnya adalah 1/2. Nah, maka ini terbentuklah B1 yang baru. Setelah menjadi 1 yang atasnya yang ini, bawahnya harus 0. Jadi bawahnya ini harus 0, di bawahnya juga harus 0. Makanya supaya jadi 0, yang ini nih, supaya jadi 0 ya, yang 1 sama 3, baris yang kedua
dikalikan dengan negatif B1 baru ya, ditambah B2. Nah, ini yang perlu diperhatikan adalah tandanya. Tandanya itu mau positif ataupun negatif harus yang di baris yang barunya. Dalam hal ini kan yang barunya itu di baris pertama ya. Artinya yang sudah jadi satunya. Ditambah B2 gitu kan. Nah, lalu hitung. Misalnya untuk yang mengisi yang ini kan baris kedua ya, baris kedua kolom pertama. Kita tulis ya. Ini kan ada baris kedua ya, ini baris kedua kolom pertama. Saya kasih simbol aja deh, baris kedua kolom pertama. Angka-angkanya kan ini 1 ya. Kita jumlahkan nih. Negatif B1 baru yang ini ya. Jadi kalau mengisi yang ini berarti yang atasnya angkanya untuk yang B1 barunya. Jadi negatif 1 ya, karena ini tandanya negatif, satunya diambil dari sini, ditambah B2. B2-nya adalah ini, 1. Isinya adalah 0, gitu kan? Maka baris kedua kolom ke-1 untuk yang ini isinya 0. Selanjutnya untuk yang ini, isi yang ini kan ada di baris kedua kolom kedua. Itu negatif B1 baru. B1 barunya mana? Ini negatif B1 baru itu. Jadi negatif 2 ditambah dengan B2. B2-nya berapa? Ini 1. Hasilnya adalah negatif 1. Ditulis di sini negatif 1. Selanjutnya untuk yang mengisi yang ini adalah baris kedua kolom ketiga. Ini kan barisnya kedua ya. Ini baris kedua kolom ketiga. Masih tetap rumusnya negatif B1 baru. B1 barunya adalah ini. Negatif 3/2. Di sini kan jadi negatif 3/2 ditambah B2. B2-nya berapa? Ini 2. Nah, isinya jadi ya setelah dihitung isinya adalah 7/2. Simpan di sini 7/2. Lalu untuk yang isi yang sebelah sini, ini kan baris ke-2 kolom ke-4. Nah, gitu. B1 barunya berapa? Ini setengah. Jadi negatif 1/2 ditambah B2-nya 9. Nah, dihitung seperti biasa ya. Nanti hasilnya adalah 17/2. Ini disamakan penyebutnya ya. 17/2 tulis di sini. Di baris kedua kolom ke-4. Sudah terisi ya yang di baris kedua ini. Sekarang yang baris ketiga. Nah, baris ketiga. 3-nya supaya jadi 0. Maka harus bagaimana? Maka harus dikalikan dengan negatif 3. Jadi negatif 3 dikalikan dengan B1 baru atau baris pertama yang barunya ditambah dengan B3. Jadi supaya jadi 0 ini 3. Kita hitung yang negatif 3B1 baru, saya tulis lagi ya, tambah B3 untuk baris yang ketiga. Nah, ini yang pertama untuk yang kolom ini adalah kolom keberapa? Kolom pertama ya. Ini adalah ada di baris ketiga, baris 3, kolom pertama. Di sini kan negatif 3 B1 baru. B1 barunya berapa? Ini 1 kan, yang sejajar di kolom ini. Jadi negatif 3 kali 1 ditambah B3-nya
ini 3. Jadi sama dengan 0. Selanjutnya ditulis di sini 0 ya. Lalu untuk mengisi yang ini ada di baris ketiga kolom kedua. Di baris ketiga kolom kedua. Maka di sini negatif 3B1 baru, negatif 3-nya dikalikan dengan yang B1 barunya ini ya, 2 ya. Jadi negatif 3 kali 2. Ditambah dengan B3. B3-nya berapa? Ini 6. Isinya adalah negatif 3 kali 2, negatif 6 tambah 6, 0 ya. 0. Jadi untuk B3K2 atau di sini nih ya, tepatnya itu tulis 0. Nah, selanjutnya yang baris ketiga kolom ketiga berapa nih? Negatif 3B1. Negatif 3B1-nya adalah negatif 3/2. Jadi negatif 3 kali dengan B1 barunya diambil dari sini, negatif 3/2, ditambah dengan B3. B3-nya negatif 5. Negatif 5. Atau jadi dikurang ya. Nah, ini seperti biasa dihitung dan hasilnya adalah negatif 1/2. Maka ditulis di sini negatif 1/2. Nah, satu lagi yang ini berada di baris ketiga, ya, kolom keempat. Sebetulnya kalau mau langsung juga tidak ditulis seperti ini juga boleh ya, jadi supaya lebih enak aja. Nah, ini untuk baris, ini kan baris ketiga, kolom keempat, negatif 3 kali dengan B1 baru. B1 barunya adalah ini ya, 1/2 yang sejajarnya 1/2 ditambah dengan B3. B3-nya ini 0. Jadi hasilnya berapa? Jadi tinggal dikalikan saja ya. Negatif 3 kali 9 adalah negatif 3/2. Nah, di sini ditulis negatif 3/2 gitu. Nah, selanjutnya kita perhatikan yang baris kedua. Untuk diagonalnya kita rubah. Untuk diagonalnya dirubah menjadi 1. Kita itu mau merubah diagonalnya menjadi 1 ya. Dan atas bawahnya 0. Atas bawah satunya 0. Maka yang negatif 1 ini dirubah menjadi 1. Sehingga baris kedua ini, ya, baris kedua ini dikali dengan negatif 1 kali B2. Artinya bahwa negatif 1 dikalikan dengan baris kedua. Jadi nanti untuk baris keduanya, negatif 1 kali 0, 0. Negatif 1 kali negatif 1, 1. Negatif 1 kali 7/2, negatif 7/2. Negatif 1 kali 17/2 menjadi negatif 17/2. Setelah ini menjadi 1, maka atasnya, ini yang 2 harus jadikan 0. Dan bawahnya harus jadi 0. Kebetulan ini sudah jadi 0. Untuk yang ini kita dituliskan lagi aja ya. Untuk yang ininya. Jadi ditulis lagi 1, 0, 0 gitu ya. Karena ini tidak akan berubah. Yang dirubah sekarang yang atasnya ini. Atasnya dari B1 ini. Dan yang ini yang udah dirubah itu merupakan B2 baru ya. B2 baru. Nah, untuk merubah ini menjadi 0, kita lihat yang baris pertama. Yang di atas satunya kan 2 ya. Yang baris 1 yang lamanya. Maka rumusnya adalah, jadi kita abaikan yang tadi, yang ini. Yang B1 barunya kita abaikan, anggap ini B1. Yang ini biasa gitu ya. Jadi untuk baris ini maka rumusannya adalah, maka rumusannya adalah negatif 2B2 ditambah B1.
Ya, jadi yang negatifnya itu yang B2. Ya. Di sini negatif 2 B2 baru ya, B2 baru. Maksudnya barunya dari sini. Kita abaikan barunya dari yang ini ya. Jadi kita abaikan baru yang pertama. Jadi tiap dari matriks kita buat yang baru lagi. Maka nanti didapat untuk yang ini isinya ya. Untuk yang kolom pertama, baris pertama, tulis lagi yang ini 1. Dan yang bawahnya juga ditulis lagi 0 itu ya. Untuk yang ini. Tinggal duanya nih. Duanya kan 2 ini ada di baris pertama, kolom pertama, dirubah menjadi 0. Maka kalau dihitung menjadi negatif 2, baris keduanya adalah baris kedua barunya 1 ya. Ini saya tulis lagi ya. Negatif 2 B2 baru ditambah D1 ya. Ini untuk yang B1K1 maksudnya B1K2 ya. Ini K2 nih. Baris pertama kolom kedua itu sama dengan negatif 2 kali B2 baru. B2 barunya adalah ini 1 ditambah B1-nya ditambah B1. B1-nya adalah 2. Maka isinya adalah 0. Kita tulis di sini 0. Selanjutnya masih yang baris pertama. Nah, ini kita rubah yang ini. Ini kan B1K3 ya. Yang negatif 3/2. Maka B1K3 sama dengan negatif 2 kali B2 barunya ini ya, negatif 7/2 ditambah B1-nya ini negatif 3/2, atau ditulis ini bisa dikalikannya jadi 14/2 dikurangi 3/2. Isinya 11/2. Ditulis di sini 11/2. Selanjutnya yang ini B1K negatif 2 kali B2 baru. B2 barunya berapa? Yang ini nih. Negatif 17. Negatif 17/2. Ditambah dengan B1. B1-nya 1/2. 1/2. Nanti dihasilkan 35/2. Ditulis di sini 35/2 ya. Selanjutnya baris yang ketiga. Di sini kan di bawah satunya udah 0 ya. Nah, karena yang bawah ini tidak dirubah ya karena udah 0, makanya ditulis lagi aja. Negatif 1/2 dan juga negatif 3/2. Ya. Karena ini tidak dirubah pakai rumusan. Setelah ini kita lihat nih, ini 1 0 0 udah ya. Lalu diagonal yang keduanya di sini di atas sama di bawahnya udah 0. Berarti yang terakhir ini berarti sekarang tinggal ini kita satukan. Negatif setengah ini untuk yang di baris ketiga dibuat 1 ya. Maka dikalikan dengan berapa? Negatif 2B3. Karena negatif setengah dikalikan dengan negatif 2 itu nanti 1 ya. Maka 1. Kita kalikan, maka menjadi 0 ya. 0 kali negatif 2, 0. 0 kali negatif 2 juga masih tetap 0. Negatif 1/2 kali negatif 2 menjadi 1. Dan negatif 3/2 kali negatif 2 hasilnya adalah 3. Nah, yang ini yang sudah terbentuk 1 0 0 ditulis lagi ya. Ini 1 0 lalu 0 1 0 ditulis lagi. Karena nanti kalaupun dihitung bakal akan tetap. Tinggal yang atasnya ini, yang baris 2 sama baris 3-nya dirubah supaya jadi 0. Jadi yang ini sama yang ini dirubah menjadi 0. Nah,
Maka rumusannya di atas negatif setengahnya dirubah menjadi 0. Di sini negatif 7/2 dirubah menjadi 0. Maka baris kedua ini kita kalikan dengan berapa? 7/2 B1 baru ditambah B2 ya. Kalau yang atasnya ini 11 ya, 11/2. Yang atas dikalikan dengan negatif 11/2 B1 baru ditambah B1. Nah, gitu. Kita hitung dulu yang baris ini ya, yang baris kedua. Ini baris kedua kolom ketiga ya. Baris di sini nih baris kedua kolom ketiga yang ini ya, baris kedua kolom ketiga. Maka 7/2 kali baris pertama yang baru. Oh maaf, bukan baris pertama ya, baris ketiga baru. Ini juga sama, baris ketiga baru. Baris 3 baru itu kan 1 ya. 1 ditambah B2-nya adalah negatif 7/2. Maka didapat nanti 0 ya. 7/2 ditambah negatif 7/2, 0. Nah, sekarang isi yang ini ada di baris kedua kolom keempat. Maka 7/2 kali B3 baru, B3 barunya 3, dalam kurung 3, ditambah negatif 17/2 dari B2 ya. Jadi langsung negatif 17/2. Isinya berapa? Ini 21/2 dikurangi 17/2. Berapa nih? 4 ya. Ini 4/2. Isinya adalah 2 ya. 4 dibagi 2, 2. Nah, kita masukkan yang tadi B2 K3 itu 0 kan. Tulis di sini 0. Lalu untuk yang B2 K4 2. Tulis di sini 2. Lalu untuk ngisi yang ini baris ke-1 kolom ke-3 ya. Sementara yang ini baris ke-1 kolom ke-4. Ini pasti bakal 0 juga. Tapi kita hitunglah itu. Jadi B1K3 sama dengan di sini negatif 11, negatif 11/2 kali B3 baru. B3 barunya berapa? Ini 1. Ya, ini B3 baru ya, yang baris ini B3 baru. Ditambah B1-nya ini 11/2. 11/2. Jadi isinya adalah 0. Selanjutnya yang B1K4 sama dengan negatif 11/2 kali berapa? Kali B3 baru. B3 barunya adalah ini 3. Nah, ini nih. 3 ditambah B1. B1 itu yang ini ya, 35/2. 35/2. Ini isinya adalah negatif 33/2 ditambah 35/2. Berapa? Negatif 33 ditambah 35 itu 2 ya. 2/2. Sama dengan 1. Kita pindahkan yang B1K3 ini tadi berapa? 0. B1K4 1. Nah, kalau sudah seperti ini berarti sudah selesai. Karena di sini kan lihat diagonal utamanya, diagonalnya ya 1 semua, lalu di bawah 1 0. Seperti ini ya, seperti matrik identitas untuk yang ininya. Ini udah beres. Setelah itu tinggal dipindahkan. Ini kan berbentuk matrik dari sistem persamaan linier. Jadi tinggal dipindahkan aja atau dibentuk lagi ke dalam sistem persamaan linier. Di sini kan ini X1 ya. Jadi 1 kali X1 jadi X1 ditambah 0 X2
ditambah 0x3 sama dengan 1. Ini 1 ya. Maka didapat, ini kan 0 kali X2, 0. 0 kali X3, 0. Maka didapatnya nanti X1 sama dengan 1. Begitu juga yang baris keduanya, yaitu 0x1 ditambah 0, ditambah 1x2 ditambah 0x3 sama dengan 2. Sehingga didapat x2-nya sama dengan 2. Ini kan jadi 0 ya. 0 kali x1, 0. 0 kali x3, 0. Sisanya x2. Jadi x2 sama dengan 2. Yang baris ketiga, 0x1 ditambah 0x2 ditambah x3 sama dengan 3. Maka didapat X3-nya sama dengan 3. Jadi dari SPL yang tadi, didapat solusinya atau pemecahannya itu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 3. Jadi ini bisa dicek ke persamaan, sistem persamaan linear ke soalnya ya, bisa dicek lagi. Apakah ini hasilnya itu benar atau tidak. Nah, kita bisa cek ya hasilnya di sini. Tadi kan udah didapat bahwa penyelesaiannya itu X1-nya sama dengan 1, X2-nya sama dengan 2, dan X3-nya sama dengan 3. Ya ini kebetulan aja seperti ini ya, 1, 2, 3. Untuk mencek hasil ini tinggal dimasukkan ke sini ya. Di sini coba lihat. X1-nya diganti sama 1, X2-nya ganti sama 2, X3-nya ganti sama 3. Misalnya ke baris yang pertama nih, atau ke persamaan yang pertama, masukkan. Jadi 2 kali X1-nya 1 ya, ditambah 4 kali X2-nya 2, dikurangi 3X3, X3-nya 3, kali 3. Nah, nanti harus sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 berarti benar. 2 kali 1, 2, ditambah 8, dikurangi 9 ya, kurangi 9, 1. Nah, berarti benar. Tapi tentu harus dicek juga ke persamaan yang keduanya dan ketiganya. Misalnya kita cek satu-satu ya ke persamaan yang kedua. Jadi kan ini X1, 1 ditambah 2 ditambah 2 kali X3, X3-nya 3. Jadi 1 ditambah 2, 3, 3 ditambah 3 kali 6, 6. 6 ditambah 3, 9-nya berarti benar. Yang persamaan ketiga, jadi 3 kali 1 ditambah 6 kali X2-nya 2 ya, dikurangi 5 kali 3. Ini jadi berapa nih? 3 kali 1, 3. 6 ditambah 2, 12. 12 tambah 3 jadi 15 ya. 15. Ini dikurangi 5 kali 3, 15 juga. Nah, jadi 0. Betul ya. Ini jawabannya. Jawaban yang ini X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 2, dan X3 sama dengan 3 memenuhi ketiga persamaan ini. Maka ini udah benar jawabannya. Ya, ini contoh satu lagi. Jadi kan cari penyelesaian SPL. Akan diselesaikan dengan eliminasi Gauss-Jordan. Pertama-tama, ini dirubah dulu ke dalam bentuk matriks seperti ini ya. Yang ini dimasukkan angka-angkanya ke dalam bentuk matriks. Setelah itu kita hitung. Ini ditulis lagi ya. Kita lihat di sini seperti biasa untuk yang pertama ini 2-nya kita rubah jadi 1. Atau boleh juga ditukar dengan yang ini ya, baris keduanya nih, karena udah 1. Boleh ditukar. Nah, kalau yang contoh pertama kan tadi dikalikan ya 2-nya. Kalau sekarang mah misalnya coba kita tukeran ya, tukeran. Yang baris pertama dengan baris kedua. Maka didapat 1, 2, 2, 2 ya untuk baris pertamanya. Baris keduanya 2, 4, negatif 3, negatif 1. Baris ketiganya tetap 3, 6, negatif 5, 1. Setelah itu untuk yang baris kedua
dan ketiga yang di bawah 1 ya, ini kita buat jadi 0. Maka caranya itu agar menjadi 0, negatif B negatif 2 B1 baru ya. B1 barunya yang ini. B1 baru ditambah B2. Lalu untuk yang baris ketiganya negatif 3B1 baru ditambah B3. Buat lagi matriknya. Sini ditulis 1, 2, 2, dan 2 ya. Nah, untuk yang di bawah 1 ini kan letaknya itu B. Ini ya, yang 2 itu B1 K, B2 K1 ya. B2 K1. Baris kedua kolom ke-1. Baris kedua kolom ke-1. Jadi dihitungnya adalah negatif 2 kali baris 1 baru, yang ini ya, 1, ditambah B2. B2-nya 2 ya. Nah, ini B2-nya 2. Jadi negatif 2 ditambah 2, 0. Selanjutnya ditulis di sini ya, 0. Nah, selanjutnya isi yang ini kan berada di baris kedua, kolom kedua. Baris kedua, kolom kedua sama dengan negatif 2 kali berapa? B1 barunya adalah ini ya, yang sejajarnya adalah 2 ditambah B2-nya 4. Negatif 2 kali 2 negatif 4 ditambah 4 sama dengan 0. Tulis di sini 0. Selanjutnya untuk yang ini baris kedua, kolom ketiga sama dengan negatif 2 kali B1 barunya untuk yang kolom ketiga itu kan ini 2 ya. Ditambah berapa? B2-nya yang ini negatif 3. Hasilnya berapa? Negatif 2 kali negatif 2, negatif 4 dikurangi negatif 3, negatif 7. Berarti di sini negatif 7. Selanjutnya yang ini B baris kedua kolom ke-4. Maka di sini negatif 2 kali baris pertama yang barunya adalah 2 juga. 2 lagi ya. Ditambah B3, B2 ya. B2-nya ini negatif 1. Negatif 1. Ya, positif sama negatif jadi negatif ya. Jadi hasilnya ini negatif 5. Oh, di sini negatif. Nah, beres untuk yang baris kedua. Sekarang baris yang ketiga. Baris ketiga untuk ngisi yang ini kan baris 3 kolom 1 ya. Baris 3 kolom 1 sama dengan ini kan rumusnya negatif 3 kali B1 barunya mana? Yang ini 1 ditambah B3-nya yang ini 3. Nah, ini jadi 0 ya. Tulis di sini 0. Selanjutnya B baris ketiga kolom kedua. Baris ketiga kolom kedua yang ini. Berarti negatif 3 kali B1 barunya berapa? 2. Ini ya yang sejajarnya nih. 2. Ditambah berapa? 6 ya. Negatif 3 kali 2, 6. Ditambah 6, 0. Tulis di sini 0. Lalu selanjutnya yang ini adalah baris ketiga kolom ketiga. Negatif 3 kali B1-nya, B1 barunya yang sejajarnya adalah ini 2 ya. 2 ditambah berapa B3-nya? Negatif 5 yang ini nih. Negatif 5. Sini jadi berapa nih? Negatif 6 dikurangi 5, negatif 11. Tulis negatif 11. Terus untuk yang ini selanjutnya B4, B3 K4. Negatif 3 kali B1 barunya 2 ditambah B3-nya 1 ya. Yang ini 1. Isinya ini berapa? Negatif 5 ditambah 1, negatif
4 ya. Ini berarti negatif 4. Nah, gitu. Kita lihat ini sudah 0 ya di bawah 1, berarti tinggal mensatukan ini. Cuma kan di sini satunya di sini sudah jadi 0 ya. Kalau misalkan dibuat 1, kalau misalnya dikali 1 bakal tetap kan seperti ini. Kalau ditambah 1, nanti ininya juga bakal berubah. Makanya kalau sudah seperti ini, biarin aja yang di sini biarin, jangan dibuat 1 kalau udah 0. Maka bisa selanjutnya aja yang negatif 11-nya dibuat 1. Kecuali kalau misalnya di sininya tidak 0 nih. Misalnya di sini ada 3 atau 1, boleh ditukeran nanti, ditukeran supaya di sini bisa jadi 1. Tapi karena kasusnya ini juga sama 0 ya, di bawah 0-nya ini 0 juga. Jadi udah langsung saja yang disatukan adalah yang ini, yang negatif 11. Jadi baris ketiganya dikalikan dengan negatif 1/11 B3. Nah, dilanjut ya. Jadi di sini baris ketiganya karena dikalikan negatif 11, negatif 1/11 menjadi 0, 0, ini menjadi 1, dan negatif 4 kali 1/11 menjadi 4/11. Ini adalah B3 baru. Setelah ini kita tulis lagi nih yang 1 0 dan 02-nya karena ini tidak akan terubah. Nah, selanjutnya tinggal menolkan yang ini, dinolkan yang di atas 1, yang di atas 1. Jadi supaya jadi 0 maka 7B3 ya, 7B3 baru ditambah dengan B2 untuk yang ini nih, supaya 0 negatif 7-nya. Sedangkan yang di baris pertama 2 berarti negatif 2B3 baru ditambah B1 gitu ya. Sehingga didapat ya, kita hitung untuk yang ini dulu nih. Nanti kalau dihitung kan bisa jadi 0 ya. Ini jadi 0, ini juga jadi 0. Sisanya tinggal yang ini. Jadi setelah dihitung nanti yang ini bakal jadi 0 dan ini bakal jadi 0. Karena kan 7B3B, 7 kali 1, 7 ditambah negatif 7, 0. Lalu negatif 2, B3 baru. Negatif 2 kali 1, negatif 2 ditambah 2, 0. Nah kalau menghitung yang ini untuk yang sebelah sini, berarti 7 B3-nya, B3 barunya 4/11 ditambah B2-nya ini ya, negatif 5. Jadi sama dengan 7 kali 4, 28/11 ditambah atau dikurang ya, jadi dikurang karena negatif. Jadi negatif 5 ya. Disamakan penyebutnya jadi 28/11 dikurangi 55/11. Nah, di sini 55 tinggal 28 dikurangi 55. Hasilnya adalah negatif 27/11. Ditulis di sini negatif 27/11. Untuk yang ini baris yang pertama, kolom ke-4 ya. Untuk yang ini ya, dihitungnya negatif 2 kali B3 barunya ini 4/11 kali 4/11 ditambah B1-nya ini 2 nih. Maka didapat perhitungannya negatif 8/11 ditambah langsung ya, disamakan penyebutnya jadi 22/11. Isinya adalah 14/11. Jadi sini 14/11. Nah, untuk kasus yang ini coba dilihat di baris keduanya. Di baris keduanya itu kan di sininya 0 semua ya, tidak ada angka. Maka kalau ada yang seperti ini bisa dipastikan SPL-nya itu tidak punya jawaban atau tidak punya solusi ya. Jadi SPL-nya tidak punya solusi.
Kalau misalkan di sininya tidak negatif 27/11, misalnya 0, maka jawabannya mempunyai banyak jawaban. Karena kan SPL itu ada 3 kemungkinan. Tepat 1 jawaban, itu yang pertama. Yang kedua, bisa banyak jawaban. Yang ketiga, tidak punya jawaban. Nah, untuk kasus ini, karena seperti ini bentuknya, ini tidak punya jawaban. Karena sebelah kirinya ini nih, 0 semua, sedangkan di sini ada nilainya, itu negatif 27/11. Kalau misalkan di sininya 0, semuanya 0 gitu ya, maka mempunyai banyak jawaban. Ya, saya kira cukup sekian untuk pembahasan eliminasi Gauss-Jordan. Semoga bisa dipahami. Sampai jumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.